Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video ini, kami akan mempresentasikan tentang Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Atika Sumaitri dan rekan saya Nur Atika dan Novaldo Yaneska Putra. Latar belakang Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi. Melihat keadaan UKM yang dikembangkan oleh penduduk Kecamatan Mertayudan, Kabupaten Magelang, banyak sekali di antara mereka yang membutuhkan bantuan dana sebagai modal. Namun, masih belum dapat meminjam di bank-bank sekitar karena adanya bunga dan syarat-syarat yang lainnya. Sebagai salah satu solusi dari permasalahan di atas, suatu badan yang bisa kita sebut sebagai koperasi pun dibentuk. Banyak jenis koperasi yang berdiri di Indonesia, dan salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi tertantang untuk membantu masyarakat daerah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya dengan prinsip keanggotaan yang berasas kekeluargaan. Profil Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi telah berbadan hukum dengan nomor 266 BH 10 2006 tanggal 19 Oktober 2006. Koperasi ini memiliki dua kantor kas, yaitu kantor pusat yang beralamat di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Japunan, Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dan memiliki kantor cabang di Bandungan, Kabupaten Magelang. Visi dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi adalah untuk terwujudnya iklim usaha anggota yang kondusif berdasarkan kerjasama yang selaras dan berkesinambungan. Sedangkan misi dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi anggota untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berimbang, mendorong peran serta anggota berpartisipasi aktif dalam koperasi, dan meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada jati diri koperasi. Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Susunan pengurus periode pada tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketuai oleh Muh S. Nasution BA, Sekretaris Sri Suparti, Bendahara Petrus Widodo, dan Badan Pengawas oleh Suparman SIP, Rudin Setiawan, dan Ahmad Miftah R. Keanggotaan per 31 Desember 2019 yang beranggota 578 orang. Jumlah karyawan per 31 Desember 2019 berjumlah 13 orang, yang terdiri dari manajer, kabak kredit, kasir atau pembukuan 2 orang, administrasi 2 orang, pemasaran 5 orang, SPI dan jaga. Berikut adalah bidang usaha yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi. Aktivitas utama dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi adalah menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya kepada anggota sebagai pinjaman dengan bunga pinjaman antara 1,5% sampai 2,5% per bulan. Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi memiliki 4 unit usaha, yaitu tabungan umum, simpanan berjangka, kredit bulanan, dan kredit musiman. Kemudian sejarah singkat koperasi. Koperasi Dana Sejahtera Abadi merupakan koperasi dengan sistem simpan pinjam yang berdiri di Kabupaten Magelang. Koperasi simpan pinjam ini pertama kali didirikan pada tahun 2006 yang berlokasi di Blondo, Kabupaten Magelang, yang kemudian pindah pada tahun 2012 ke Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Japunan, Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Yang tidak lain adalah alamat beroperasi sekaligus pusat dari koperasi ini. Koperasi ini memiliki 2 kantor kas, yaitu di Mertoyudan sendiri dan di Bandungan, Kabupaten Magelang. Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi berbadan hukum dengan nomor 26 BHX 2006 tanggal 19 Oktober 2006. Koperasi ini didirikan dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas agar dapat memulai usahanya, meningkatkan pelayanan kepada anggota,
serta membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha. Masalah yang dialami oleh Koperasi Dana Sejahtera Abadi. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Dana Sejahtera Abadi ini belum mengalami masalah serius di internal koperasi. Sedangkan untuk permasalahan eksternal, yaitu terkadang masih ada masalah dengan pinjaman terkait dengan ketepatan waktu melunasi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan masih sering. Tetapi untuk yang menunjuk sampai berbulan-bulan belum ada. Dalam mengatasi masalah tersebut, Koperasi Dana Sejahtera Abadi mengambil keputusan dengan bermusyawarah terhadap si peminjam. Semisal, para dalam bermusyawarah masih belum menemukan sebuah mufakat, pihak koperasi akan menahan properti si peminjam yang terkait seperti motor, surat-surat berharga, dan sebagainya. Berikut adalah materi hambatan dan tantangan koperasi. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera Abadi, yaitu pada bunga yang ditawarkan lebih tinggi sebesar 1,5% sampai 2,50% per bulan. Sedangkan di bank pada umumnya bunga yang diberikan lebih rendah. Dengan begitu pihak marketing harus dapat meningkatkan kepercayaan nasabah agar meningkatkan peluang bagi Koperasi Dana Sejahtera Abadi. Analisa yang dipakai adalah analisis SWOT yang terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini, yaitu koperasi ini telah memiliki badan hukum, struktur organisasinya telah sesuai dengan eksistensi koperasi, keanggotaannya terbuka dan sukarela, risiko kekurangan pelanggan cukup kecil, biaya rendah, kepengurusan yang demokratis, dan banyaknya unit usaha yang dikelola. Sedangkan yang kedua adalah threat atau ancaman. Persaingan usahanya semakin ketat, masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerja sama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kemudian pasar bebas lebih meluas dan anggapan masyarakat yang masih negatif terhadap koperasi. Kemudian ada menurunnya daya. Kemudian kelemahan dari koperasi tersebut adanya struktur permodalan koperasi, kurang pengalaman usaha, pengelola yang kurang inovatif, serta kurang dalam penguasaan teknologi. Kesempatan adanya aspek pemerataan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi. Perekonomian dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin terbukanya pasar internasional bagi hasil koperasi Indonesia. Adanya investor yang ingin bekerja sama dengan koperasi. Potensi daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan koperasi serta dukungan kebijakan dari pemerintah. Peluang koperasi. Peluang koperasi simpan pinjam dana sejahtera abadi sangat besar karena marketing yang ditugaskan di beberapa wilayah sudah membangun kepercayaan nasabahnya masing-masing. Dan selain itu, untuk mendapatkan peluang yang tinggi, koperasi simpan pinjam dana sejahtera abadi mempunyai strategi, yaitu dengan memaksimalkan pencairan dan meminimalkan NPL atau non-performing loan. Profit koperasi. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, cadangan umum, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut. Simpanan pokok sebesar 115.600.000. Simpanan wajib sebesar 128.125.000. Modal penyertaan sebesar 1 miliar. Cadangan umum sebesar 228.140.950. Sisa hasil usaha yang belum dibagi sebesar 82.296.998. Profit per tahunnya sebesar 70 juta. Kebijakan koperasi. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Perkoperasian. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 2 Pasal 2 tentang landas, asas, dan tujuan koperasi, yang isinya koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 2 Pasal 3 tentang landas, asas, dan tujuan, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 4 tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 3 Pasal 5 tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi yang serta isinya. Nomor 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nomor 6. Peraturan Menteri Nomor 15 per MKUKM Nomor 9 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nomor 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan koperasi. Berikut ini adalah dokumentasi berisi foto-foto pasca kita lagi wawancara ya. Ini sama Bapak Eman namanya. Sekian presentasi yang kami paparkan. Apabila ada kesalahan kata maupun kelebihan maupun kekurangan dalam presentasi tersebut, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.